Tengku Rian. Salah satu yang ini dipertanyakan adalah bagaimana sih sebaiknya sikap suami atau istri dalam menghadapi masalah itu seperti apa sih Ustaz? Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Kalau Allah mencintai seseorang itu, Allah sayang kepada seseorang itu, maka Allah akan kasih ke ujian-ujian. Maka ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, mudah-mudahan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Maka setiap manusia itu tidak ada yang terlepas dari masalah, siapapun orangnya. Maka bagaimana menyikapi masalah yang terjadi dalam rumah tangga kita ini? Pertama adalah memiliki kesabaran dalam rumah tangga, baik istri maupun suami. Ketika istri yang marah, maka suami yang sabar. Ketika suami yang marah, maka istri yang sabar. Sabar memang pahit, walakin awakibuhu ahlamil asal, tapi nanti akan berbuah sebuah kemanisan dalam rumah tangga. Lalu permasalahan ini jangan diselesaikan dengan masalah. Artinya selesaikan masalah tanpa dengan masalah, tanpa tidak dengan emosi. Kemudian permasalahan ini jangan dibawa kemana-mana. Artinya masalah yang ada dalam rumah tangga kita ini merupakan aib. Maka Allah gambarkan dalam rumah tangga itu, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah gambarkan suami istri itu bagaikan pakaian. Ada apa dengan pakaian? Apa manfaat pakaian? Pakaian itu salah satu adalah manfaatnya menutup aurat. Artinya saling menutupi. Jika ada masalah dalam rumah tangga, jika ada masalah baik istri kita kepada suami atau suami kepada istri, maka masalah itu jangan sampai kemana-mana. Terlebih kalau masalah itu kita bawa kepada seseorang yang salah, kepada orang yang suka dengan kita ataupun dengan orang yang tidak suka dengan kita, maka justru akan menimbulkan masalah-masalah yang baru. Mudah-mudahan masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga kita ini adalah sebagai kerikil-kerikil cinta yang terjadi dalam rumah tangga kita. Tinggal bagaimana kita menyelesaikannya dengan baik. Insya Allah kalau diselesaikan dengan baik, dengan sabar, tidak dengan emosi, timbulkan rasa kasih sayang dan juga saling memaafkan, insya Allah rumah tangga kita menjadi sakinah, mawaddah warahmah. Baik Ustaz. Ini kan kemudian juga ada juga yang dimana kan dari Riki sendiri dan Tengku Rian sempat umroh bareng. Lalu banyak yang mengatakan bahwa dari situ sudah terlihat bahwa Ricis jalan duluan, si Tengku Rian itu baru belakangan, baru jalan gitu. Kan harusnya kalau memang pulang dari umroh biasanya kan harusnya ada jawabannya. Jawaban itu nantinya akan ada tanda-tanda lucu, tapi malah ini sebaliknya malah terlihat udah ketahuan nih hasilnya, akhirnya adanya ketukan gitu kan, maksudnya dalam arti perceraian. Itu seperti apa sih dok? Mohon maaf, Ustaz. Baik, umroh ibadah yang sangat sakral dalam kehidupan kita. Maka al-umar wal hujjaj wa abdullah, umroh dan haji itu adalah merupakan tamunya Allah. Maka siapapun orang yang melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, pasti pengen balasannya adalah mabrur. Apa sih umroh yang mabrur itu dan haji yang mabrur itu? Mabrur itu huwa al-makbul. Artinya mabrur itu adalah makbul, diterima oleh Allah. Mahwal makbul, dan apa yang diterima itu Allah ketika orang itu pulang, ayarji'a khairan. Ketika dia pulang dari umroh, ketika dia pulang dari haji, maka hendaklah menjadi pribadi manusia yang lebih baik lagi. Tentunya ketika dia berumah tangga atau dia dalam pergaulan sehari-hari, tentunya pasti ketika umrohnya bagus, ketika umrohnya sesuai dijalankan dengan syariat-syariat, dengan aturan-aturan yang ada, insya Allah akan menjadi pribadi manusia yang lebih baik lagi. Dan harapannya tentu rumah tangganya dan juga suaminya, istrinya pasti pengen lebih baik lagi. Maka mudah-mudahan umroh yang dilaksanakannya, umroh yang dilakukannya adalah umroh yang mabrur, umroh yang makbul, yang diterima oleh Allah, sehingga begitu selesai umroh ayarji'a khairan. Kemudian setelah balik umroh, selesai melaksanakan umroh, menjadi pribadi manusia yang lebih baik lagi, baik dalam urusan pergaulan, dalam urusan rumah tangganya bisa lebih baik lagi. Maka kalau ada kesalahan dalam
setelah dia melaksanakan ibadah umroh, setelah dia melaksanakan ibadah umroh maka ada hal-hal yang tidak diinginkan, mudah-mudahan ketika beliau kembalikan lagi kepada Allah dengan niatan karena Allah, mudah-mudahan nanti akan Allah balikan kembali dengan kebaikan-kebaikan dan sesuai dengan harapan dan sesuai dengan apa yang beliau inginkan. Baik Ustaz. Nah ini kan bisa dibilang namanya rumah tangga tidak jarang dari permasalahan ekonomi dan orang ketiga ya. Gitu. Apalagi bisa dibilang menyangkut kalau ekonomi kan agak sensitif. Sebaiknya sang suami harus seperti apa sih Ustaz dalam ilmu agama? Karena ini ekonomi ya. Gitu. Menurut Ustaz sendiri seperti apa sih menanggapinya? Coba ulang teh. Iya, kalau ini kan masalahnya tentang masalah ekonomi ya, ekonomi antara keluarga gitu, ekonomi keluarga. Terus karena apa? Bisa dibilang ini orang menanggapi bahwa Ricis ini lebih kaya Lebih nih kaya, dari Tengkurian. Karena kan ini sama aja menjatuhkan harga diri, martabat dari sang suami. Nah, dalam ilmu agama sebaiknya seperti apa sih? Apakah memang sebaiknya sang istri boleh memang bekerja tapi memang ya udah hanya untuk membantu ya tidak masalah, tapi bukan tidak untuk sebagai tulang punggung gitu kan, beda ya, namanya di agama kan berbeda. Nah, menurut agama sendiri lebih spesifiknya seperti apa sih? Baik, mastafadal mu'min ba'da taqwallah zauzatuhus sholihah atau min zauzatis sholihah. Tidak ada hadiah terindah setelah kita bertakwa kepada Allah, maka adalah memiliki istri yang solihah. Seorang istri hakikatnya dia harus tunduk dan patuh kepada seorang suami sebagai tanda istri yang solihah. Maka silakan sebagai istri pun berkarir, silakan, tidak ada yang melarang. Mau jadi manajer, mau jadi direktur, tapi ketika sudah di hadapan suami, ketika sudah di rumah tangga, maka kita tetap ada di bawah suami kita. Sebab suami kita adalah imam kita dan panutan kita. Maka itu tanda-tanda istri yang solehah. Tanda-tanda istri yang solehah, selain dia rajin ibadah, maka juga patuh dan tunduk pada suami. Meskipun seorang istri mungkin lebih kaya, mungkin karirnya lebih tinggi dari seorang suami, tapi ketika kita sudah di hadapan suami kita, maka kita bukan siapa-siapa. Dan kita sebagai istri yang solehah harus tunduk dan patuh kepada suami kita. Mungkin itu. Mungkin masyarakat apabila dihadapkan dalam situasi seperti ini nih Ustaz, baiknya kita sebagai mungkin pasangan istri ataupun suami nantinya baiknya bersikap seperti apa sih Ustaz untuk menghadapi masalah rumah tangga yang seperti dari yang namanya masalah ekonomi, bisa dibilang juga mungkin masalah-masalah yang lain lah yang bisa dibilang cukup sensitif ya di rumah tangga. Saran dari Ustaz sendiri seperti apa sih? Saran dari saya sebagai seorang suami dan saya juga sebagai seorang suami dari istri saya, maka kewajiban suami adalah memberikan nafkah. Dalam Al-Quran Allah katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka Al-Imam Ali As-Sabuni di dalam kitab Safwatu Tafasirnya beliau bagi menjadi 3. Bil ma'ruf itu yang pertama ma'rufun bil qaul, kemudian ma'rufun bin nafaqah. Ada Allah perintahkan kita untuk menggauli istri kita dengan baik. Yang pertama, baik dalam perkataan. Kemudian yang kedua, baik dalam nafkah. Maka seorang suami yang soleh, suami yang bertanggung jawab adalah memberikan nafkah baik secara lahir dan batin. Maka kita memang mungkin dilanda dalam kesusahan, maka kita sebagai seorang suami jangan pernah menyerah. Sebab istri kita, keluarga kita adalah merupakan tanggung jawab kita. Bagaimanapun harus kita bertanggung jawab, sebab rumah tangga kita ke depannya ataupun nanti bagaimanapun keadaannya itu adalah tanggung jawab suami. Maka suami yang soleh, suami yang bertanggung jawab kepada anak dan istrinya, meskipun dengan rezeki yang tidak banyak, meskipun rezeki yang sedikit, tapi insya Allah dengan memiliki istri yang solehah, insya Allah beliau akan lebih menerima ketimbang kita tidak menafkahi istri kita. Maka suami yang soleh tetap harus terus bertanggung jawab untuk anak dan keluarga, terutama istri dan keluarga. Mungkin itu. Oke. Ustaz, apabila dalam misalkan rumah tangga Ustaz,
adanya pendampingan, maksudnya mungkin masukan dari pihak keluarga Mm-mm. gitu. Itu sebenarnya diperbolehkan tidak sih Ustaz, kayak misalkan memberikan saran atau diobati, kan lebih baik difikirkan dulu, dirundingkan dengan keluarga. Sebenarnya kalau dalam ilmu agama ada nggak sih yang menganjurkan seperti itu, atau memang harus diobrolkan dengan keluarga? Kalau dalam masalah ya. Ah, Baik, tadi kata Allah dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini ayat sangat luar biasa. Allah gambarkan seseorang yang sudah berumah tangga itu ibarat pakaian untuk saling menutupi. Maka hal-hal dalam rumah tangga itu ketika terjadi dalam masalah, maka pertama hal yang dilakukan ketika kita menghadapi masalah, pertama jangan selesaikan masalah ini dengan suami dan istri baik-baik. Kalau memang sudah tidak bisa diselesaikan, baik istri maupun suami dan istri tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik berdua, maka boleh lari dengan keluarga. Hanya sekedar untuk memberikan saran, tapi tidak membelanya. Artinya memberikan saran yang terbaik, saran yang bagus untuk suaminya atau istrinya. Kalau seandainya masalah itu langsung dibuka ke umum, maka itu tidak menjalankan sesuai ajaran-ajaran agama. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.